Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying sendirian di platform pertempuran yang menjulang tinggi. Dia duduk bersila dan mulai berbicara tentang Dao kepada para pembudidaya yang berada di bawahnya. Para pembudidaya juga memahami kesopanan dasar. Mereka duduk bersila. Beberapa binatang bermutasi juga berbaring di tanah. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara apapun dan dengan patuh mendengarkan. Pada saat ini, siapapun yang berani berbicara akan menyinggung orang banyak. Bahkan jika pembudidaya berbicara satu sama lain, mereka akan melakukannya melalui transmisi suara. Sue Ying pertama-tama akan berbicara tentang pembantaian, karena banyak pembudidaya yang terlatih dalam hal ini. Sue Ying mulai berbicara tentang Dao dari tahap transenden. Dia akan melanjutkan kuliahnya yang bercabang ke banyak kategori lain dalam garis keturunan pembantaian. Sue Ying akhirnya akan mencapai alam Void God di cabang-cabang pembantaian, dan dengan pemahamannya yang luar biasa tentang alam itu, ia dapat menargetkan cabang-cabang itu dengan cepat, menarik banyak pembudidaya mendengarkan yang lebih lemah. Bahkan beberapa dewa dan dewa dunia yang lebih lemah yang memiliki kesempatan untuk datang menjadi mabuk dari ceramah tersebut. Para pembudidaya yang telah mencapai tingkat dewa kekosongan juga tercengang karena ceramah ini memberi mereka banyak kilasan inspirasi. Hebat! Saya sudah lama mencapai alam Void God, namun saya tidak akan berpikir bahwa ada begitu banyak kasus penggunaan lain di alam dewa sejati. Mereka yang mendengarkan memiliki pemahaman baru tentang kultivasi mereka. Ada fluktuasi aura sesekali dari terobosan di kerumunan. Ini normal. Mereka yang mendengarkan guru konvensi berbicara tentang Dao akan menemukan terobosan ketika mereka mendengarkan karena para kultivator dengan status yang lebih rendah ini jarang memiliki kesempatan untuk dibimbing oleh petinggi sejati di dunia kultivasi. Sue Ying menghabiskan total 18 jam berbicara tentang berbagai cabang dalam Dao of Slugter dari Transcendent sampai alam Void God. Setelah itu, Sue Ying mulai memberi kuliah tentang alam ilusi. Penjelasan tentang alam ilusi juga dimulai dari alam transenden hingga alam Void God. Dia menghabiskan total 18 jam membicarakan hal ini juga. Setelah segmen pertama dari ceramah umum Dao berakhir, sudah waktunya bagi para kultivator ini untuk mengajukan pertanyaan. Mereka yang kebingungan bisa datang sekarang dan mengklarifikasi keraguan Anda. Sue Ying tertawa kecil, suaranya bergema di seluruh tempat berkumpul. Senior Dongbo. Beberapa lusin pembudidaya yang awalnya duduk bersila atau berbaring di lantai buru-buru berdiri. Menurut aturan konvensi bintang, mereka yang berdiri mewakili bahwa mereka membutuhkan bimbingan langsung. Mereka yang berdiri hampir semuanya berada di bawah level Void God. Hanya sekitar 10 dari mereka adalah dewa kekosongan karena segmen pertama dari ceramah Dao ini terutama ditargetkan pada alam bawah. Kalian semua naik. Sue Ying mengendalikan kekosongan, segera mengendalikan 300 pembudidaya, yang terlemah adalah anak alam transenden, dan yang terkuat adalah di alam kelahiran Void God Origin. Tidak mungkin bagi Sue Ying untuk memberikan konsultasi kepada semua orang karena batas waktu untuk ceramah Dao ini terbatas. Dia hanya akan memberikan konsultasi kepada sebagian orang. Sebenarnya, itu sudah cukup untuk membimbing beberapa dari mereka karena banyak kultivator memiliki masalah yang sama. 300 pembudidaya dikendalikan oleh Sue Ying, terbang langsung ke platform pertempuran. Mereka semua sangat senang karena mereka sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan seorang guru. Senior Dongbo, 300 pembudidaya, terlepas dari ras mereka, dengan hormat membungkuk. Satu persatu, Sue Ying tertawa, tatapannya mendarat pada anak terlemah. Ini adalah seorang gadis yang sedikit montok. Gadis ini menjadi sedikit gugup. Ayahnya adalah seorang pelayan di salah satu restoran di Blade Emperor City. Dia dilahirkan di kota ini, memberinya kesempatan untuk menghadiri kuliah umum ini. Di dunia suci, dia adalah seorang transenden saat dia datang ke dunia ini, dan kecerdasannya secara alami tinggi. Namun demikian, ketika Sue Ying memberi kuliah tentang Dao, dia hanya bisa memahami sebagian kecil darinya, dia tidak mengerti bagian akhir dari kuliahnya. Senior. Suara gadis itu terdengar jelas dan manis. Dia dengan patuh membungkuk dan mulai mengajukan pertanyaan. Waktu berlalu. Sue Ying menghabiskan total 36 jam di segmen pertama ceramah Dao-nya.
Setelah itu, ia menghabiskan hampir 20 jam membimbing 300 pembudidaya. Baru kemudian dia memulai segmen kedua dari ceramah Dao-nya yang menargetkan alam kelahiran asal Dewa Kekosongan. Dia mulai berbicara tentang pembantaian terlebih dahulu sebelum dunia ilusi. Tapi kali ini, dia menghabiskan 24 jam total ceramah tentang Dao, dan 40 jam membimbing 300 kultivator. Segmen ketiga tentang Dao menargetkan alam kesatuan Dewa Kekosongan. Banyak pembudidaya di bawah senang dengan apa yang diceramahi Sui Ying. Mereka semakin mengagumi Sui Ying dari waktu ke waktu. Untuk memberikan ceramah tentang Dao, seseorang harus memiliki dasar dan kemampuan. Jelas bahwa Dongbo senior ini, meskipun menjadi satu-satunya guru konvensi di alam Unity, mampu memberi kuliah tentang Dao dengan sangat baik, mencerahkan para kultivator saat mereka mendengarkan. Dan raksasa primal chaos di atas dengan sabar mendengarkan karena ceramah Dao ini secara khusus disiapkan untuk para pembudidaya biasa oleh 6 tempat suci yang agung. Dongbo Sui Ying memang ahli persatuan terkuat di dua dunia suci yang agung. Dia juga mengolah hukum dan sistem misteri yang mendalam, memungkinkan dia untuk berbicara tentang Dao secara rinci yang menargetkan esensi. Raksasa primal chaos berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Memang, ketika membahas Dao, biasanya mereka yang mempelajari hukum dan misteri mendalam dan sistem kultivasi Hex akan melakukan yang terbaik dalam hal ini. Mereka mampu menjelaskan lebih jelas. Tidak buruk. Bahkan sebagian besar keberadaan Primal Chaos tidak lebih baik dari Dongbo Sui Ying ini ketika membimbing para pembudidaya biasa. Mereka membuat penilaian mereka sendiri. Adapun Master Istana Bayun yang mencoba mencari kesalahan dengan Sui Ying, dia dengan tenang menyaksikan dengan perasaan tidak enak di hatinya. Bahkan jika dia tidak mau mengenali pihak lain, dia mengerti dalam hatinya bahwa banyak aspek yang dipandu Sui Ying mereka yang berada di tingkat bawah adalah area yang tidak pernah dipikirkan oleh Master Istana Bayun. Karena budidaya kuno hanya membutuhkan peningkatan terus-menerus dari warisan naga kekaisaran. Akhirnya kuliah tentang alam Unity. Semakin mendalam alam, semakin mudah baginya untuk membuat kesalahan dalam kuliahnya. Master Istana Bayun egois. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Melihat betapa luar biasanya penampilan Sui Ying selama konvensi bintang membuatnya tidak senang. Banyak pembudidaya tidak peduli dengan perselisihan di antara para petinggi. Mereka hanya tahu mendengarkan ceramah senior Dongbo tentang Dao akan sangat membantu mereka. Mereka sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Bahkan mereka yang tidak mengerti akan menghafal semuanya. Hanya saja ketika Sui Ying berbicara tentang Dao, beberapa adegan latihan yang dia gambarkan terlalu mistis sehingga para kultivator ini tidak dapat mengingatnya. Namun demikian, mereka mungkin dapat mengenali konten dan mengingatnya di masa mendatang. Akhirnya, Sui Ying mulai berbicara tentang area Tao yang lebih dalam. Dia saat ini berbicara tentang alam persatuan, Dao of Slugter, pada tahap pagoda bintang tingkat ke-6. Ini juga level tertinggi yang akan dia bicarakan. Mata Master Istana Bayun tiba-tiba menjadi cerah, lelucon yang luar biasa. Mereka yang kuat secara alami akan dengan mudah berbicara tentang Dao karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Dia sendiri hanya pada kekuatan pagoda bintang tingkat ke-6 namun dia berani berbicara tentang Dao pada tingkat ini? Memang, saya telah menemukan masalah tertentu dengan itu. Alam Unity jauh lebih kompleks. Sui Ying berbicara selama total 60 jam sebelum berhenti. Mereka yang kebingungan bisa datang dan mencari bantuan saya. Sui Ying menyatakan. Beberapa puluh ribu pembudidaya segera berdiri. Mereka berada di alam Unity. Orang harus tahu bahwa selain kota Kaisar Pedang, tidak mudah bagi orang lain untuk bergegas dari luar tempat ini, hanya biaya yang dikeluarkan untuk teleportasi spasial yang cukup tinggi. Akibatnya, biasanya, mereka yang berada di alam Unity bisa bergegas. Tak lama setelah itu, Sui Ying akan memilih 300 pembudidaya. Setelah dia selesai membimbing 300 orang ini, bagiannya dalam ceramah Dao akan berakhir. Penatua Dongbo, saya juga memiliki pemahaman tentang Dao pembantaian, dan saya berharap Penatua Dongbo membimbing saya. Sebuah suara terdengar. Sui Ying yang duduk bersila di platform pertempuran melihat ke atas. Dia hanya melihat ketika seorang pria kurus menginjak kehampaan dan berjalan, turun di platform pertempuran. Ini mengejutkan Sui Ying sejenak. Itu dia, Tuan Istana Bayun. Alam Primal Chaos. Banyak pembudidaya di bawah menjadi bersemangat.
Ketika berbicara tentang Dao selama konvensi bintang, biasanya para dosen itu adalah raksasa primal chaos. Mereka akan menyebutkan beberapa bagian tentang menerobos ke primal chaos, dan pada saat ini, itu akan menarik kecurigaan dari raksasa primal chaos lainnya. Kedua keberadaan primal chaos ini akan berdiri di atas platform yang saling berselisih. Mereka bahkan akan menvalidasi teori mereka melalui cara-cara praktis. Dan ini adalah kesempatan yang bagus. Setiap raksasa primal chaos memiliki pemahaman yang berbeda tentang Dao. Ketika mereka berdebat satu sama lain, itu akan berharga bagi beberapa ahli persatuan dalam upaya masa depan mereka saat mereka berusaha menerobos ke alam primal chaos. Itu hanya, Sui Ying hanyalah dunia persatuan. Ketika dia berbicara tentang Dao, seharusnya tidak ada raksasa primal chaos yang akan menurunkan status mereka untuk mempertanyakan keaslian dari apa yang Sui Ying bicarakan. Lagi pula, tidak adil bagi raksasa primal chaos untuk mencurigai seorang ahli Unity. Ini semacam menamparkan wajah. Tuan Istana Bayun, Sui Ying segera berdiri. Saat menghadapi alam primal chaos, tidak baik baginya untuk duduk. Saya tidak punya alasan lain, hanya saja saya ingin membantah apa yang Anda sebutkan di depan semua pembudidaya. Master Istana Bayun menunjukkan sikapnya melakukan ini demi semua orang yang hadir. Silahkan. Sui Ying mengangguk. Sebelumnya, Anda berbicara tentang Dao of Slugter, berpikir bahwa esensi dari Dao of Slugter lebih dari menyimpan, sebelum melepaskan. Baik, Tuan Istana Bayun bertanya. Sui Ying mengangguk, saya tidak berani mengatakan tentang apa yang terjadi di alam primal chaos. Tapi di alam Unity, saya pikir menyimpan lebih penting. Kamu hanya harus bertindak melawanku. Saya akan menunjukkan kekuatan di pagoda bintang tingkat ke-6 dalam korespondensi. Master Istana Bayun terkekeh, sebentar lagi, kamu akan mengerti area mana yang lebih penting. Baiklah, Sui Ying mengangguk. Ketika memperdebatkan tentang Dao, sebagian besar akan menvalidasi teori mereka dengan tindakan ketika kata-kata tidak dapat mencapai tujuannya. Hong gelombang, Master Agama Imitasi Hati mulai mengendalikan platform pertempuran dari platform tinggi, menyebabkan sebuah arai menyelimuti seluruh platform. Ini mencegah pelepasan gelombang kejut dari pertukaran gerakan yang mungkin mempengaruhi para pembudidaya yang menonton. Senior Dongbo akan menvalidasi pendapat mereka tentang Dao dengan bertarung. Banyak pembudidaya dengan cemas menonton. Ini adalah level pertempuran tertinggi sejak dimulainya Star Convention. Hati-hati! Dengan pikiran, Sui Ying membentuk banyak pesawat ulang-alik hitam yang melayang di sekelilingnya. Pesawat ulang-aliknya tajam di kedua ujungnya. Di sisi lain, Master Istana Bayun hanya terkekeh dan mengulurkan tangan kanannya. Dia bahkan tidak menutupinya dengan sisik, menunjukkan betapa menghinanya dia dari pihak lain. Serang aku sesukamu, Tuan Istana Bayun berkata dengan sikap seorang senior. Sui Ying hanya tertawa kecil. Dia menyapu lengan bajunya. Siu siu siu, sebanyak 16 satel hitam ditembakkan ke arah Master Istana Bayun, tiba di depannya dalam beberapa saat. Pada saat ini, setiap pesawat ulang-alik hitam memancarkan kekuatan yang menakutkan. Setiap pesawat ulang-alik telah membentuk ilusi samar dengan bangunan lubang hitam di dalamnya. Bahkan di bawah hukum dunia suci, pesawat ulang-alik ini masih menyebabkan kekosongan runtuh dan berubah menjadi lubang hitam, menunjukkan betapa kuatnya itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa esensi dari Dao of Slugter harus ada di penyimpanannya? Ini harus dianggap sebagai melepaskan, benar. Master Istana Bayun hanya menamparkan telapak tangannya. Telapak tangan ini telah membentuk banyak ilusi, menangkis serangan 16 satel hitam. Sui Ying menggelengkan kepalanya dalam hati setelah melihat ini. Master Istana Bayun ini mengatakan dia hanya akan menampilkan kekuatan di pagoda bintang tingkat ke-6, namun pada kenyataannya, itu adalah puncak dari pagoda bintang tingkat ke-6. Karena setiap pesawat ulang-alik hitam miliknya adalah senjata Void God puncak, saat ia melepaskan pedang ke-6 apokaliptik, dengan 16 pedang datang sekaligus, bahkan Master Pagoda Lei Yan tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk bertahan melawan ini. Master Istana Bayun mengolah warisan naga kekaisaran. Tubuhnya sangat tangguh. Jika sisik terbentuk di tubuhnya, tingkat kekerasannya sebanding dengan senjata Void God tingkat atas. Dan telapak tangannya kuat juga, sisik yang terbentuk di telapak tangannya akan sebanding dengan kekuatan senjata Void God kelas puncak. Tidak peduli kekuatan atau kecepatan telapak tangannya, mereka mencapai tahap yang menakutkan.
Dan sekarang, meskipun tidak ada sisik yang menutupi telapak tangannya, kecepatan dan kekuatan telapak tangannya dengan mudah melampaui guru pagoda api guntur. Dia juga ahli dalam seni telapak tangan, jadi Master Istana Bayun dapat dengan mudah menangkis gerakan Sue Ying. Tuan Istana Bayun, kamu akan mengerti sebentar lagi, kata Sue Ying. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat teknik Penatua Dongbo. Master Istana Bayun tetap tersenyum. Dia sepertinya tidak kehilangan ketenangan. Pada saat yang sama, dia terus bertahan melawan shuttlecock hitam yang datang. Siu siu siu. 16 pesawat ulang-alik hitam mengelilingi Bayun Palace Master, menyerangnya seperti ilusi. Saat mereka menyerang, gelombang kejut akan terbentuk dan meledak pada penutup cahaya di dekat batas platform. Ekspresi Bayun Palace Master berangsur-angsur berubah. Kenapa? Menarik, mereka yang menyaksikan pertempuran di atas Master Agama Imitasi Hati, Kepala Istana Jenderal Hacet, Raja Xinghuo, dan raksasa primal chaos lainnya telah menemukan betapa uniknya gerakan Sue Ying. Dia telah meningkat lagi sejak pertempuran sebelumnya dengan Lei Yan. Guru Agama Imitasi Hati memuji. Memang, jika Sue Ying yang bertarung dengan Guru Pagoda Api Guntur, dia hanya bisa menyerang dengan panik dengan melepaskan pedang ke-6 apokaliptiknya. Dan sekarang, setelah menciptakan bunga penghancur, pemahaman Sue Ying tentang Dao of Mirage dan Dao of Slugter semakin mendalam. Saat menggunakannya, gerakan ini menjadi lebih indah. Orang bisa melihat 16 kok hitam menyerang Master Istana Bayun di tengah terus-menerus. Setiap kali serangan ditangkis, pesawat ulang-alik itu akan mengumpulkan kekuatan sebelum berputar kembali. Selanjutnya, 16 pesawat ulang-alik hitam telah mengepung Master Istana Bayun dalam sebuah bola, mirip dengan membentuk sebuah dunia. Itu datang terus-menerus, dan kekuatannya secara bertahap meningkat. Selain itu, pesawat ulang-alik ini mampu berkoordinasi satu sama lain dengan luar biasa. Master Istana Bayun tanpa sadar dipaksa menggunakan kedua telapak tangannya untuk bertahan melawan serangan. Dia juga kesulitan melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Istana Bayun tidak berani mempercayainya. Dao of Slugter-nya telah mencapai tahap ini meskipun berada di alam Unity? Itu terlalu indah. Dao of Slugter asli yang kejam entah bagaimana telah menjadi not musik di tangan Sue Ying, menghasilkan keindahan yang penuh teka-teki. Keindahan ini memberikan perasaan yang mirip dengan bunga penghancur miliknya. Jika Sue Ying menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan bisa mengirim 30 pesawat ulang-alik hitam dengan masing-masing menggunakan misteri yang mendalam dari pedang ke-6 apokaliptik. Sue Ying tersenyum. Semakin tinggi ranahnya, semakin mudah baginya untuk menampilkan gerakan di level yang lebih rendah. Di masa lalu, dia bisa melepaskan 15 Sky Punishment Edge paling banyak secara bersamaan. Dan sekarang, dia bisa memicu 25 dari mereka. Ini karena pemahamannya yang lebih mendalam tentang Dao of Mirage. Oleh karena itu, dia tidak lagi harus menghabiskan banyak kekuatan jantung untuk melakukan gerakan ini. Dao of Slugter saat ini masih sedikit kurang dibandingkan dengan Dao of Mirage. Jadi, dia paling banyak bisa membentuk 20 shuttle menggunakan pedang ke-6 apokaliptik. Alasan mengapa dia melepaskan 16 ko adalah demi menjaga sebagian energi jantungnya sebagai cadangan sehingga dia akan siap untuk keadaan yang tidak terduga. Ini terlalu indah. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin tidak bisa membela diri. Master Istana Bayun menjadi sedikit cemas. Di bawah pengamatan banyak pembudidaya, dan bahkan lebih banyak raksasa primal chaos di atas, bagaimana dia bisa kalah dari alam persatuan? Master Istana Bayun tidak bisa menerima ini hanya dengan memikirkannya. Senjata Penatua Dongbo ini adalah senjata Void God tingkat puncak. Telapak tanganku tidak bisa menahannya lagi. Master Istana Bayun mengumumkan sambil tersenyum. Sisik hitam mulai terbentuk di telapak tangannya. Dan sekarang, setiap tamparan olehnya mengeluarkan kekuatan misterius dan mengerikan. Peng peng peng, kok hitamnya ditampar jauh. Saat ini, kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Pesawat ulang-alik hitam itu tidak bisa lagi mengarahkan kekuatan, menyebabkan rantai serangan sebelumnya terputus. Dia telah mengerahkan kekuatan di luar batas aslinya. Guru Agama Imitasi Hati, Kepala Istana Jenderal Hacet, dan yang lainnya mengerutkan kening. Bayun ini telah menunjukkan kekuatan di tingkat ke-7. Mereka bisa menyimpulkan dari pengamatan murni. Mayoritas raksasa primal chaos bisa melihatnya. Namun demikian,
Sebagian besar pembudidaya biasa tidak dapat menentukan kekuatan Master Istana Bayun karena wilayah mereka terlalu rendah. Bagi Master Istana Bayun, reputasinya di antara orang-orang di alam Primal Chaos awalnya biasa saja. Dia lebih suka diejek oleh mereka daripada kalah dari seseorang di alam Unity. Dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Ekspresi Sui Ying berubah setelah melihat ini. Haha, Penatua Dongbo, apakah Anda mengatakan bahwa Dao of Slaughter milik menyimpan? Dengan telapak tanganku, pesawat ulang-alikmu itu terlempar ke samping. Master Istana Bayun terkekeh. Tuan Istana Bayun, maka kamu harus mencoba mematahkan gerakan ini dengan telapak tanganmu lagi. Sui Ying yang berjubah putih berdiri di sana. Suaranya menjadi dingin. Hua gelombang. Dunia ilusi tampak nyata dan tidak nyata. Di tengah dunia ilusi ini, ada kuncup bunga hitam dengan 3 daun. Beberapa titik embun bergulir di setiap daun. Seluruh dunia ilusi tampaknya ada di sana hanya untuk keberadaan kuncup bunga hitam ini. Setelah itu, kuncup bunga hitam berubah menjadi nyata dari ilusi. Kali ini, itu langsung berubah menjadi nyata, memancarkan suara ledakan saat menyerap energi dunia dengan panik. Pusaran energi dunia terbentuk di ruang dalam platform pertempuran, menyebabkan ruang tengah runtuh. Kuncup bunga hitam muncul dan sepenuhnya menyelimuti Master Istana Bayun. Kelopak kuncup bunga berwarna hitam dan agak transparan. Orang bisa melihat sosok Master Istana Bayun terperangkap di dalam. Hanya gerakan ini, istirahat untukku. Master Istana Bayun tertawa terbahak-bahak. Sui Ying dengan dingin menyaksikan. Karena pihak lain sangat tidak tahu malu, maka Sui Ying tidak perlu menghormatinya. Dia tidak berencana menyembunyikan kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7 juga. Ini adalah kesempatan matang baginya untuk menampilkannya juga. Hong 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 hong. Kuncup bunga hitam berturut-turut muncul satu demi satu, dengan yang lebih besar menutupi yang lebih kecil, total 7 kuncup bunga hitam muncul, dan Master Istana Bayun terperangkap di dalam bunga terdalam. Istirahat untukku. Master Istana Bayun tetap penuh percaya diri. Pemahamannya tentang Dao of Mirage dangkal. Dia tidak merasakan betapa menakutkannya bunga penghancur itu. Mungkin hanya setelah kuncup bunga melepaskan kekuatannya, dia akan mengerti betapa menakutkannya gerakan ini. Hong, Master Istana Bayun dengan keras menusuk dengan telapak tangannya. Kuncup bunga hitam itu sangat keras. Bahkan saat mereka belum mekar, mereka dapat dengan mudah membatasi Master Istana Bayun. Di bawah tikamannya yang ganas, Master Istana Bayun hanya mampu menghancurkan kuncup bunga hitam terdalam, dan dengan mekarnya kelopak, setelah itu, daun berubah menjadi aura hitam dan mulai mengalami kehancuran. Tuan Istana Bayun yang memecahkan kuncup bunga hitam pertama dengan tangannya tidak punya waktu untuk bersemangat ketika dia merasakan kekuatan yang mengerikan menelannya. Si arogan dia tetap tidak tertutup sisik, namun di bawah kekuatan ini, tubuhnya terkoyak, menyebabkan darah segar menetes dari luka-lukanya. Ini bahkan ketika Sui Ying menunjukkan belas kasihan. Dia hanya meledakkan kuncup bunga hitam pertama. Jika ketujuh kuncup bunga itu meletus sekaligus, pihak lain kemungkinan akan mati karena luka parah jika dia tidak melindungi dirinya sendiri dengan sisik. Apa? Ekspresi Bayun Palace Master berubah. Dia hanya mematahkan satu kuncup bunga ketika kekuatan datang padanya. Dia tidak lagi peduli tentang menjadi sombong. Saat tubuhnya pulih dengan cepat, sisik hitam mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya ditutupi lapisan sisik hitam, meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga batas ekstrim. Ini adalah kekuatan warisan Imperial Dragon. Istirahat untukku. Sebuah totem muncul di belakang Master Istana Bayun. Ada binatang bermutasi sisik hitam yang sangat besar, dan binatang ini bahkan telah meninggalkan wilayah kuncup bunga hitam. Makhluk yang bermutasi pada akhirnya adalah ilusi, jadi kuncup bunga hitam tidak menghalanginya sama sekali. Banyak raksasa Primal Chaos sedang menyaksikan hal-hal yang terjadi dengan kaget pada saat ini. Master Istana Bayun menggunakan kekuatan penuhnya. Merusak, sepasang cakar hitam besar menebas. Mereka bertepatan dengan telapak tangan Master Istana Bayun, meledakkan kuncup bunga hitam. Peng peng peng. Pada saat yang sama ketika dia memecahkan kuncup bunga hitam, kuncup bunga lainnya yang tidak rusak telah mekar satu demi satu. Meskipun gelombang kejut yang merusak mendarat di tubuhnya, Master Istana Bayun tetap baik-baik saja saat dia menahan ledakan dengan ekspresi buas. Dalam satu napas, dia dengan paksa menerobos 5 kuncup bunga hitam.
Setelah itu, dia melepaskan kekuatannya untuk mematahkan kuncup bunga terluar. 7 kuncup bunga dari awal hingga akhir telah rusak. Tapi sayang, pada saat dia dibebaskan, 7 kuncup bunga hitam lainnya turun. Itu menyerap energi dunia sekitarnya, membentuk pusaran dengan ruang di pusatnya runtuh. Energi dunia terus mengalir di lubang kehancuran ini. Hong 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 gelombang, Bayun Palace Master dengan gila-gilaan mematahkan kuncupnya. Dan Sui Ying hanya berdiri di kejauhan. Dia membiarkan lebih banyak kuncup bunga hitam turun, mencegah Master Istana Bayun dari pengisian sama sekali. Jika bukan karena efek nutrisi dari warisan Vermilion Nigma pada jiwanya, Sui Ying hanya bisa melepaskan 1 kuncup bunga hitam paling banyak. Tapi dengan melatih warisan ini, jiwa Sui Ying menjadi kuat sampai dia bisa membentuk 7 bunga sekaligus. Dengan 7 kuncup bunga hitam, itu cukup jelas untuk menekan Tuan Istana Bayun. Tapi karena skala permukaan yang menutupi Master Istana Bayun sebanding dengan senjata Void God tingkat atas, dia hampir tidak bisa bertahan. Ini. Setelah dibombardir berturut-turut, Master Istana Bayun akhirnya berhenti. Dia melihat kelopak bunga hitam besar dengan linglung. 7 kuncup bunga hitam, 1 menutupi yang lain, dan dia tetap terperangkap di dalamnya. Jadi bagaimana jika pertahanan tubuhnya kuat? Dia bahkan tidak bisa membunuh jalan keluarnya. Dia adalah raksasa primal chaos dengan kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7, namun dia terjebak oleh 7 bunga ini. Bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya, dia masih dirugikan. Dan dia hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan timbangannya? Apakah dia telah mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7? Master Istana Bayun samar-samar melihat sosok itu berdiri di luar platform pertempuran melalui kelopak hitam besar yang tembus pandang. Dia tetap dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di platform tinggi, saat Sui Ying menampilkan kuncup bunga hitam, Jenderal Hatchet Palace Master yang hatinya tergantung dalam ketegangan tiba-tiba berdiri. Dia menatap 7 kuncup bunga hitam di bawah. Itu bukan hanya dia. Pada saat ini, 8 raksasa primal chaos tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika mereka menatap dengan kaget. Mereka yang seperti guru agama tiruan hati tidak tahan, meskipun gelombang besar telah terbentuk di hati mereka. Tingkat ke-7. Baginya untuk sepenuhnya menekan Bayun Palace Master sambil memiliki keunggulan superior, Sui Ying tidak diragukan lagi berada pada kekuatan tingkat ke-7. Dalam sejarah, hanya ada 2 ahli Unity pada kekuatan tingkat ke-7 di 2 dunia suci yang besar. Menambahkan semua ahli seperti itu sejak dunia suci kuno primitif sampai sekarang dan menambahkan mereka yang telah jatuh, hanya ada 8 dari mereka, 7 di antaranya telah mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-9, dan 1 di puncak pagoda bintang tingkat ke-8. Kekuatan. Secara alami, 3 di antara mereka telah jatuh. Akibatnya, mereka yang mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7 pasti akan dapat naik ke puncak tingkat ke-8 dalam waktu singkat. Ada peluang besar bagi mereka untuk mencapai level ke-9 di masa depan juga. Alam Kesatuan, tingkat ke-7. 8 raksasa primal chaos berdiri. Raksasa primal chaos lainnya juga menatap ke bawah. Saat ini, mereka semua mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan pembuatan sejarah. Mereka mengamati munculnya ahli persatuan baru yang telah mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7. Dia juga orang ketiga yang muncul dalam sejarah 2 dunia suci besar, dan orang ke... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.